Saya nggak tahu, saya tak bu. Lalu bagaimana upaya pemerintah melindungi hak-hak para pekerja dan tidak terulang kejadian seperti ini? Untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Selamat malam, Bang Noel, Bang Wamen, apa kabar? Selamat malam, Mas Bram. Baik, langsung saja kita semua sudah melihat video Anda kemarin ke Surabaya. Anda katanya tidak bisa masuk selama 5 menit, saat kemudian komunikasi juga ternyata pihak perusahaan mengatakan tidak menerima, lupa. Apa yang kemudian bisa Anda ceritakan dari sidak ke sana begitu, Bang? Aduh, kalau saya cerita, gemes ya hati ini, bahkan kesal sekali. Dimana wajar sadar publik itu marah dengan UD Sentosa ini ya, Budiana ini. Karena entah apa yang ditutupin, entah apa yang terlalu penting, saya nggak ngerti ya. Akhirnya kita pada kesimpulan kita mencurigai ada sesuatu. Gitu, entah praktek ilegal apa yang dilakukan oleh UD Sentosa ini. Bayangkan, baru sejarah di Republik ini, sebuah perusahaan melaporkan kepala daerah ke kepolisian baru ini nih. Ya. Karena sikap wakil wali kotanya berpihak terhadap warganya. Kan itu kacau sekali. Kedua, ketika saya sidak ke sana, saya didampingi oleh Kapolres, lantas Wardir Krimsus, kemudian anggota dewan dan sebagainya. Nggak dihargain juga. Saya nggak ngerti ini orang punya apa. Bahkan ketika kita coba ajak korporatif, bahkan saya sudah sampaikan, Bu, saya ini datang ke sini ingin melindungi industri ini agar ibu juga nyaman. Lantas dia tetap aja saya nggak tahu, saya nggak butuh pengakuan. Yang penting ini kan ada orang-orang ini saya hadirin tuh orang-orang yang ditarik ijazahnya. Bahkan mantan RD-nya pun saya hadirkan, nggak diakuin tuh. Saya nggak kenal, saya nggak tahu, saya lupa. Memang kita dong nggak kenal, saya nggak tahu dan saya lupa. Sekali terus kok nih, akhirnya saya tanya, kalau ibu nggak kenal dia, lalu ibu kenal dengan siapa dong? Saya nggak tahu. Okay. Aduh, dia panggil lagi itu yang pegawai lagi ditahan. Kamu kenal nggak kemarin? Kenal. Ibu kenal nggak? Enggak katanya. Kok gimana sih bilang, Bu? Ya saya nggak kenal katanya. Kalau saya nggak kenal nih, waduh. Akhirnya kita tanya lagi. Nah sekarang HRD ini siapa hari sekarang? Oh akhirnya ketemu namanya Veronica. Oh Veronica sudah resign. Katanya kerja ada di situ, dia nggak ngakuin juga, nggak kerja, orang cuma bermain deh. Masa orang bermain nggak boleh? Bu, ini tempat kerja. Saya bilang bukan tempat bermain. Saya tanya ini tempat bermain atau tempat kerja? Dia masih nggak kan? Ya kamu bermain boleh dong, masa siapapun nggak boleh main kan? Bu, jangan begitu, saya bilang. Kok hal yang begini ibu persulit? Kalau seandainya kawan-kawan karyawan itu ada hutang atau ada apapun, kami bisa tanggung, hutangnya kami yang bayar. Tapi ini ibu ini kok entah apalah. Tapi ya saya aparat penegak hukum kita khususnya kepolisian gercep kok pasti. Mereka nanti ya kita ke kepolisian yang akan melakukan tindakan. Bang, ini kan sudah kemudian 31 korban atau para mantan pekerja ini sudah melaporkan ke polisi begitu. Apa yang kemudian Abang juga lakukan pendekatan dari segi sektor ketenagakerjaan begitu, Bang, agar hal ini tidak terjadi lagi, kemudian advokasi untuk teman-teman pekerja di sana? Ya kami kan domain kami hanya soal ketenagakerjaannya ya. Paling kita lihat norma-norma ketiganya terpenuhi atau tidak. Apalagi kita dapat informasi di sana sampai orang sholat Jumat pun ya, sampai saya marah banget itu. Itu kalau orang itu sholat Jumat dipotong gajinya. Kan itu menurut saya sudah keterlaluan. Kok orang ini nggak sadar. Pertama itu Jawa Timur, kedua dia berusaha di Republik ini. Kok sebegitu kejinya? Karena saya sampaikan orang beribadah, sholat Jumat, ke kelenteng, gereja, ke pura, kemudian ke vihara, itu dilindungi oleh undang-undang. Dia nggak peduli, itu tetap entah apa yang ada di benak otaknya, saya nggak ngerti. Sampai dia bilang agama saya diajarkan ini. Saya sempat tersinggung waktu sempat marah juga. Loh, Bu, kami ini beragama semua. Saya orang Kristen, Pak Wali Kota orang Islam. Yang hadir ini semua orang-orang beragama, orang Islam semua. Jadi banyak hal yang menurut saya aneh. Sampai dia ngirim, Pak ini bukan tempat narkoba, Pak. Kami pakai gitu loh. Narkoba. Tapi ngeri jawabannya menurut saya orang ini, ya ini ya praduga.
orang ini kayak benar-benar pemain Oke. mafia kali ini orang ini. Baik, nah dengan kejadian seperti ini Anda mencium ada praduga jangan-jangan ada yang ditutupi. Langkah berikutnya seperti apa? Paling tidak mengamankan para tenaga kerja yang masih di sana begitu Bang. Apalagi kalau saya mencuplik statement dari Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan ini melanggar Perda Provinsi nomor 8 2016 tentang larangan perusahaan menahan ijazah. Artinya secara Perda sudah salah, adakah aturan serupa secara nasional yang juga bisa menjerat begitu Bang Noel? Ternyata saya cek di Kemenaker itu tidak ada. Tapi syukur ada regulasi terkait Perda nomor 8 2016 itu bisa kena hukuman dia 6 bulan. Tapi saya rasa ini menjadi pelajaran juga di Kementerian Tenaga Kerja. Harus ada regulasi terkait jaminan ketenaga kerjaan terkait ijazahnya ya. Jangan sampai industrial melakukan hal-hal seperti ini. Ini ternyata ini marak katanya. Saya coba live di sebuah platform digital, praktek ini banyak dilakukan oleh industrial. Oke. Dan ini kita harus cepat gercep membuat peraturan terkait pelarangan industrial melakukan penahanan terhadap ijazah seseorang. Karena itu kan milik pribadi, nggak boleh dong. Baik. Itu mereka sekolah bertahun-tahun kemudian itu ditahan. Lalu bagaimana kalau mereka nanti ngelamar kerja nggak ada, nggak boleh. Oke, Bang, berarti artinya ini menjadi momentumkah kemudian untuk evaluasi internal di Kemenaker bahwa untuk memetakan lagi jangan-jangan di banyak daerah lain juga terjadi begitu, Bang? Dan itu benar banyak laporan ke saya banyak sekali. Di GNT Bekasi katanya nahan juga. Lantas PT di mana Batang juga melakukan. Lantas banyak sekali, banyak sekali. Dan saya udah catat orangnya siapa, perusahaannya apa dan di mana. Gitu. Jadi ya kita akan usutnya hal kayak begini nih. Ini udah keterlaluan. Bang, Dan ini memang jadi momentum kita ya pemerintah khususnya Kementerian Tenaga Kerja untuk membuat sebuah regulasi yang terkait industrial dan pekerja untuk tidak melakukan penahanan ijazah. Ini kan tidak bagus. Oke, Bang, adakah kemudian mungkin kira-kira koordinasi dengan kementerian lain atau lembaga lain kemudian untuk soal izin usaha? Ini kan banyak yang kemudian mendesak hal serupa untuk kemudian bisa memberikan kenyamanan hak-hak para pekerja begitu, Bang Noel? Ya pertama karena saya Kementerian Tenaga Kerja ya pasti kita akan melakukan upaya-upaya ya koordinasi dengan lembaga kementerian lainnya. Gitu soal izin dan sebagainya kan itu ada di Kementerian Perindustrian ya. Oke, nanti kita akan melakukan kerjasama dengan Kementerian Perindustrian terkait izin dan sebagainya. Oke, untuk khusus di Surabaya, apakah nanti akan bernegosiasi dengan Pemda Surabaya atau Pemprov Jatim untuk diturunkan lagi pada Dinas Ketenagakerjaan di sana, Bang? Pasti itu sudah dilakukan, itu sudah ada kerjasama antara Dinas Tenaga Kerja dengan pemerintah Surabaya, Pemkot dan juga Gubernur ya. Gitu. Jadi kita akan melakukan kerjasama terkait bagaimana penanganan kasus UD Sentosa Diana ini. Baik. Gitu. Dan tidak terulang lagi di mana-mana ya, bukan hanya di Surabaya, di seluruh Indonesia. Oke. Di wilayah hukum Indonesia. Bang Noel, artinya ada target waktunya kah atau Abang menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum dan pelaporan 31 korban koalisi, Bang? Kalau itu kita serahkan ke kawan-kawan Pemkot Surabaya ya, karena mereka sangat concern sekali dalam menjaga warganya. Jadi kita akan mensupport. Gitu, kita akan mendukung penuh upaya-upaya yang dilakukan oleh kawan-kawan pemerintah Kota Surabaya, khususnya Pak Wali Kota dan wawalinya yang cukup progresif ya dalam menyikapi kasus ini. Baik. Oke, kami tunggu Bang kabar baiknya. Semoga kalau memang ini berhasil yang baik, ini tentu menjadi angin segar untuk pekerja lain. Terima kasih atas waktu Anda, Bang Noel Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Tenaga Kerja telah bergabung sama kami. Selamat malam. Sehat selalu, Bang.